Tembok. Begitu para pendaki gunung di Indonesia sering menyebutnya. Di saat kabut tebal menemani perjalanan, terkadang diselingi dengan angin kencang dan hujan rintik-rintik yang seolah merasa pantas untuk menyambut kedatangan kami ke gunungmu. Papandayan, kabutmu sungguh mempesona. Rasa yang mengharu biru di episode sebelumnya masih lekat dalam ingatan, dan sepertinya masih perlu kubawa ke dalam pendakian kali ini. Masih di seputaran kota indah Garut di Jawa Barat, kuputuskan untuk terus melangkahkan kaki tua ini menapak satu gunung di dekatnya, Gunung Papandayan. Gunung stratovolcano sekitar 70 km sebelah tenggara kota Bandung, dengan pesona beberapa kawah seperti Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Mano. Dan mereka masih aktif. Ya, masih aktif mengeluarkan uap, sehingga kita masih bisa mencium bau aroma belerang yang mengisi udara di sekeliling kita. Tidak hanya itu, gunung setinggi 2665 mdpl ini memiliki areal yang disebut hutan mati, yang semakin menambah misteri ke dalamnya. Tapi sebelum kita mulai pendakiannya, aku perlu menceritakan bahwa walau aku mengalami kegagalan dalam pendakian sebelumnya, saat di base camp Sagara, aku dipertemukan dengan teman sesama pendaki yang sedang mendaki solo, dan kami memutuskan untuk bersama-sama berangkat menuju Gunung Papandayan menggunakan motornya. Suatu keberuntungan yang aku terima di tengah kegalauan, karena akhirnya aku bisa bertemu dengan sesama pendaki yang mau menjadi rekan sependakian. Ya, paling tidak untuk beberapa waktu. Walaupun kenyataan bahwa pendakian Sabaguchi tidak akan bisa kuselesaikan kali ini, karena kegagalanku mendaki Gunung Sagara, ditambah lagi informasi terkini bahwa Gunung Cikura yang resmi ditutup, akan tetapi tidak mengurungkan niatku untuk mendaki Gunung Papandayan di tengah cuaca yang tidak menentu. Kenapa tidak, batinku? Dan di pagi dini hari, kami akhirnya berangkat menuju Gunung Papandayan. Tidak terlalu jauh perjalanannya, tetapi setelah mengalami motor rusak di tengah jalan, tidak kurang dari 3 jam kami menghabiskan waktu di perjalanan, hingga akhirnya kami pun sampai di base camp. Biaya yang dikenakan ke kami adalah sebesar 25.000 per orang, dan tambahan 17.000 untuk kendaraan motor dan parkir. Tapi itu semua perhitungan karena kami tidak melakukan camping atau bermalam. Jadi kalau camping, tarifnya beda lagi. Kali ini kami memang merencanakan untuk melakukan pendakian pulang pergi tanpa bermalam, karena perhitungan kami tidak dibutuhkan waktu lama untuk mendaki hingga ketinggian yang diperbolehkan. Ya, di gunung ini kita tidak bisa mencapai puncak sejatinya, karena sudah masuk ke kawasan cagar alam. Jadi sepertinya untuk mencapai puncak sejati, izinnya berbeda. Jadi kali ini tujuan kami adalah mencapai kawasan hutan mati dan Pondok Salada, tempat biasanya para pendaki mendirikan tenda. Area parkir cukup luas, dan ternyata biaya yang kami bayar sudah mencakup biaya penitipan helm. Ya, lumayan terorganisir lah tempatnya. Sebelum kami melakukan pendakian, kami sempatkan untuk mengunjungi Menara Pandang untuk melihat pemandangan di sekitar. Cukup indah, dan ternyata ada pemandian air panasnya juga. Cuma sayang, cuaca makin tidak bersahabat. Jadi kami sempatkan diri untuk makan siang dan menunggu hujan yang turun. Sempat sih berpikir untuk membatalkan niat kami untuk melanjutkan pendakian. Tapi alhamdulillah, cuaca kembali sedikit cerah hingga akhirnya kami memulai pendakian. Tapi tidak berapa lama, hujan lagi, sehingga kami berteduh cukup lama di shelter sebelum pos 6. Kabut, hujan. Oke, kita sekarang posisi di pos 6. Tujuan kita ambil ke kiri di pos 7 nanti, sampai ke pos 10 Pondok Salada. Akhirnya hujan berhenti lagi, sehingga kami bisa melanjutkan perjalanan. Tapi tembok kabutnya tetap ada, seolah enggan melepaskan pelukan eratnya di sekeliling kami.
Nanti kamu keterbang loh sampai ke Jogja. Pada saat tadi kami mencapai pos 7, ada dua persimpangan. Persimpangan yang mengarah lurus yang akan mengarahkan kami ke jalur yang agak landai menuju langsung ke posisi berkemah di pos 10 Pondok Salada. Sementara jalur ke kiri yang cukup terjal mengarahkan kami ke areal hutan mati sebelum akhirnya mencapai Pondok Salada. Kami mengambil arah menuju hutan mati, dan karena kabut yang sangat tebal, kami sempat berputar-putar di areal hutan mati, kehilangan arah menuju Pondok Salada. Kami hampir saja memutuskan untuk kembali pulang, tapi beruntung kami bertemu dengan sekelompok pendaki wanita yang hendak pulang, dan mereka menunjukkan arah yang benar. Nuansa hutan mati memang memberikan sensasi tersendiri. Terlebih kami terus-menerus diselimuti oleh kabut tebal yang terus mengalir. Jujur, sedikit memberikan kesan syahdu, tapi juga membuat bulu kuduk merinding. Tak terbayangkan apabila tersesat sendiri di sini. Saat kami akhirnya menemukan jalur yang benar, kami terus berjalan, menempuh jalur yang agak licin sehabis hujan, hingga akhirnya... Bro, Edelweiss. Gila, kita dapat itu di Surken. Bener kan Edelweiss ini? Ya? Lautan Edelweiss, sejauh mata memandang, indah, sungguh indah. Aku merasa seperti sedang berada di taman surga. Sangat indah ciptaanmu ya Allah.
Akhirnya kami sampai juga di tujuan terakhir kami, di Pondok Salada. Perjuangan yang cukup lumayan, dan diterpa hujan, serta kabut dan dingin yang menusuk tulang. Di areal ini, sanggup menampung ratusan tenda dengan hamparan rumput halus, dan yang lebih hebat lagi, di sini ada beberapa warung di mana kami bisa mendapatkan salah satu menu favorit kami, siomay, hanya dengan harga Rp10.000. Di Gunung Papandayan, siomay dengan harga semurah itu benar-benar sesuatu. Tidak lama kami habiskan waktu di sana, karena senja mulai menunjukkan batang hidungnya, sehingga kami memutuskan untuk langsung beranjak kembali menuju base camp melalui jalur lainnya, jalur yang cukup jauh. Dan kami akhirnya mencapai base camp saat malam. Sepi, sunyi di sana. Sangat kontras dengan kondisi tadi siang yang cukup ramai dengan pengunjung. Sekarang sunyi dan sepi, hanya tersisa kami berdua. Tidak banyak yang aku dokumentasikan kali ini. Drone pun tak membuat aku merasa ingin menerbangkannya. Mungkin karena cuaca yang masih belum mau berdamai denganku. Entahlah. Tapi aku berharap banyak akan petualanganku selanjutnya. Terlebih Alvin memutuskan untuk ikut denganku, menjelajah makin ke timur Pulau Jawa. Ya, semoga saja.